Di dalam kitab Nurul Absar diceritakan ada seorang laki-laki dari Maghrib, yaitu Maroko, sudah tekad bulat kepingin berangkat untuk menunaikan haji. Nah, saudagar kaya di kota Maghrib tersebut, Maroko, dengar bahwasanya ada orang soleh mau berangkat haji. Maka titip uang. Titip uang kepada orang soleh tersebut yang akan berangkat haji. Wahai fulan, ini aku titip 100 dinar. Tu'tiha bil Madinah li rajulin syarifin sahihin nasab. Tolong ini uang ketika kamu sampai di kota Madinah bagi kepada syarif keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nasabnya sahih. Diambil berangkat ke kota Madinah. Ketika di kota Madinah, maka orang ini mencari caranya bagaimana? Caranya bagaimana untuk mengetahui bahwasanya di kota Madinah ada syarif yang nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya tanya kepada masyarakat Madinah. Tanya, wahai fulan, wahai bapak, nih ada nggak di kota Madinah ini keturunan Nabi Muhammad SAW? Maka ditunjukkan ada di sana, itu syarif, itu sahihun nasab. Kemudian dihampiri, dibagi. Ini uang titipan dari Maroko, ini uang titipan dari Maroko. Semua dibagi. Kemudian ada satu syarif aneh. Syarif ini aneh. Akidahnya bukan ahlus sunnah wal jamaah. Akidahnya mencaci sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang soleh ini geram, dongkol, nggak mau memberikan daripada amanat tersebut. Nggak mau. Kenapa? Karena akidahnya nggak sesuai dengan salaf-salafnya. Ditahan itu harta, nggak mau diberikan. Ketika malam hari, terlelap tidur, orang ini mimpi kiamat. Setelah kiamat, kemudian mau meniti jembatan Sirat. Ternyata orang ini ketika mau meniti jembatan Sirat ditahan oleh Hababah Fatimah Zahra. Ditahan oleh putri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini heran. Wahai putri Rasulullah, kenapa kamu mencegah aku untuk meniti jembatan Sirat? Karena kamu tidak memberikan amanat kepada anak cucuku. Maka orang ini berdalih, wahai Fatimah, sabar. Itu cucu jenengan itu kurang ajar sama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Akidahnya nyeleneh. Maka dipanggil nih, singkat cerita dipanggil Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Umar, Abu Bakar. Nih orang berdalih bahwasanya sekarang ini anak cucuku mencaci kamu, kemudian dia tidak mau memberikan amanat kepada cucuku karena cucuku berakidah aneh, mencela kalian berdua. Bagaimana pendapat wahai Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Abu Bakar? Maka beliau mengatakan apa? Mereka berdua mengatakan, aku ridho wahai Fatimah. Aku ridho dengan apa yang dilakukan oleh cucumu. Maka Hababah Fatimah mengatakan apa? Fulan, apa yang menyebabkan kamu ikut campur urusan cucuku dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ridho dengan cucuku. Lalu kenapa kamu tidak mau memberikan amanat kepada putuku? Maka kaget ini orang. Bangun, setelah bangun langsung dicari ini Sayyid. Sayyid yang akidahnya nyeleneh dicari, dicium. Dipeluk, dicium. Kemudian, wahai Sayyid, wahai Syarif, aku minta maaf. Ini ada amanat dari Maroko untuk engkau. Ini ada orang kaya memberi amanat kepada aku untuk membagi hartanya kepada keturunan Nabi Muhammad SAW yang sahihun nasab, yang nasabnya sahih, benar, berjalur kepada Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, walhasil ini Sayyid tobat, kembali kepada akidah daripada salaf-salafnya. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil 3 pelajaran. Yang pertama, Sayyidah Fatimah Zahra walaupun sudah meninggal dunia tetap perhatian kepada anak cucunya. Yang kedua, ketika ada sesuatu yang tidak benar yang dilakukan oleh cucu Sayyidah Fatimah Zahra, maka kita wajib ingkar terhadap perbuatannya. Jangan benci kepada sayyidnya. Ketika Anda benci kepada sayyidnya, maka nasib Anda seperti ini. Ini marah, Sayyidah Fatimah marah kepada orang soleh ini gara-gara benci kepada sayyidnya. Tapi ketika Anda benci
ingkar kepada perbuatannya, monggo, itu memang aturan syariat. Dan yang ketiga, ini poinnya adalah yang ketiga ini, ternyata untuk mengetahui bahwasanya di kota Madinah terdapat anak cucu Nabi Muhammad SAW bukan dengan cara tes DNA. Ternyata orang Maghrib, orang Maroko tersebut ketika masuk kota Madinah, mereka cuma cukup tanya kepada masyarakat setempat. Di kota ini, di kota Madinah ada nggak cucunya Nabi Muhammad? Ketika orang Madinah mengatakan ada, itu cucunya Nabi Muhammad, itu cucunya Nabi Muhammad, maka selesai urusan. Maka diberikan amanatnya tanpa perlu mengatakan kalau Anda benar cucunya Nabi Muhammad, yuk kita tes DNA. Nggak perlu. Kenapa? Sudah cukup persaksian masyarakat ini mengisbat nasab. Begitu juga Ba'alawi. Ba'alawi itu sudah menjadi cucunya Nabi Muhammad dengan isbatnya masyarakat. Tanpa perlu tes DNA pun mereka sudah paham ini adalah cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Karena itu hati-hati, tes DNA nggak perlu, bahkan nggak boleh untuk menentukan atau menetapkan nasab seseorang, lebih-lebih nasab al-Ba'alawi. Naam.